Kebayang nggak sih kalau Ayano Koji sosok keren, pinter, dan gue banget ini tiba-tiba ngelawak? Pernah nggak di pikiran kalian kalau anime seserius Classroom of the Elites berubah genre jadi slice of life? Yuk kita bahas tentang ide yang bisa dieksplor dan berubah berdasar tujuan genrenya. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Genre sendiri merupakan sebuah klasifikasi pengkategorian dari karya berdasar pada unsur gaya ataupun isi konten di dalamnya. Seiring berjalannya zaman, banyak genre bermunculan untuk mengklasifikasikan sebuah karya ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, kita bisa melihat kalau karya yang termasuk dalam genre fantasi itu identik dengan adanya unsur sihir, entah itu dari dunianya, bentuk kekuatannya, atau hal lain yang berhubungan. Untuk lengkapnya kalian bisa tonton di sini. Genre juga bisa membuat ide yang sama menghasilkan karya yang 180 derajat berbeda satu sama lain. Dengan merubah satu unsur kunci, hasil akhir sebuah karya bisa berbeda dengan karya yang lain. Dan kali ini kita akan ambil 3 judul, Classroom of the Elites, Bakato Test, dan Assassination Classroom sebagai sampel untuk membuktikan bahwa satu ide bisa dieksplor dan berubah sedemikian rupa berkat genre. Ketiga judul ini memiliki ide dasar yang sama, yaitu sekolah kompetitif dan segregasi kelas yang dibedakan berdasarkan nilai siswanya. Tapi ketiganya mengambil genre yang berbeda satu sama lain. Classroom of the Elites dengan genre psychological suspense, Bakato Test dengan komedi, dan Assassination Classroom yang berada di antara keduanya. Dalam segi cerita, ketiganya punya dasar dan tujuan yang sama. Ketiganya mulai dari kelas terbawah. Ketiganya punya tujuan awal untuk meningkatkan peringkat kelasnya. Tapi cara dan proses yang mereka tempuh berbeda satu sama lain. Mereka memperlakukan plot yang ada sesuai dengan genre masing-masing. Di Classroom of the Elites, kalian akan menyaksikan plot berat yang super tegang terjadi di sana. Kalian akan mendapati cerita yang gak bertele-tele, langsung fokus pada tujuan dan masalah yang sedang terjadi. Konsekuensi yang diberikan juga berupa hal yang nggak bisa dianggap remeh. Misalnya aja pengeluaran dari sekolah, pencemaran nama baik, perundungan, dan perebutan kekuasaan. Semua ini memberi efek langsung pada cerita yang sedang terjadi. Setiap tindakan punya konsekuensinya sendiri-sendiri, membuat plot yang ada di anime ini sebagai plot yang nggak bisa dibilang santai. Akan selalu ada masalah baru yang bermunculan untuk menjaga pacing plot tegang ini. Berbeda dengan itu, Bakato Test punya plot yang terbilang santai. Meskipun ia juga sama memasukkan banyak unsur seperti perundungan, pencemaran nama baik, dan perebutan kekuasaan. Tapi konsekuensi yang diberikan hanyalah konsekuensi-konsekuensi ringan. Sebuah resolusi yang biasanya ada untuk mendukung komedi di sana. Sebagai contoh, kita lihat banyak momen FFF, sebuah kelompok parodi dari KKK yang merundung sang main karakter. Atau bisa juga tentang deklarasi perang, sebuah momen yang biasanya serius berubah jadi momen jenaka di sini, di mana sang main karakter yang ditunjuk untuk pergi deklarasi balik dengan babak belur diajar massa. Semua plot ini disajikan dengan santai dan jenaka, gak ada yang namanya penyesalan di sini. Semuanya digambarkan sebagai cerita yang ceria, sebuah formula untuk menstimulasi penonton agar tertawa melihat cerita yang mengocok perut. Di sisi lain, Assassination Classroom berada di tengah-tengah kedua judul ini, di mana ia merupakan anime komedi action dengan demografi shonen. Sebuah tontonan yang gak terlalu santai tapi juga gak seserius itu. Ia menggunakan plot seperlunya. Di saat ceritanya mendukung untuk melambat, maka ia akan melambat. Tapi kalau butuh serius, ia juga bisa serius. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagian awal yang nyaman untuk dilihat tapi ditutup dengan ledakan perasaan penontonnya. Dibuka dengan senyum dan tawa tapi ditutup dengan tangis dan tragedi. Karakterisasi ketiganya juga bisa dibilang mirip. Banyak kesamaan karakter yang ada pada 3 karya ini. Meskipun pengambilan sudut pandang karakter menjadi pembeda yang menentukan kemana judul itu akan dibawa. Genre apa yang akan difokuskan sama karya masing-masing. Sifat dasar semua karakternya juga nggak kalah penting dalam membedakan arah tujuan mereka. Sebagai contoh, kita akan ambil satu karakter jenius di tiap judul. Kita akan ambil sang ahli strategi, The Mastermind, yang merencanakan tiap langkah di kelompoknya. Di Classroom of the Elites tentu aja kita punya Ayano Koji Kiyotaka. Bakato Test ada Sakamoto Yuji, dan Akabane Karma akan menjadi perwakilan dari Assassination Classroom. Ketiganya punya karakterisasi yang mirip, yaitu seorang yang manipulatif, pintar, jago gelut, dan tentunya si ahli strategi. Mereka bertiga juga digambarkan sebagai ikemen, berkarisma, dan banyak trait positif lainnya. Yang jadi pembeda adalah dari sudut mana cerita diambil, dari pandangan siapa ceritanya berjalan. Dalam Classroom of the Elite sendiri, ceritanya berjalan dari sudut pandang Ayano Koji, dari sudut pandang sang ahli strategi itu sendiri. Ia berperan sebagai karakter yang menuntun penonton bagaimana cerita ingin dipandang. Ceritanya bergerak sesuai dengan apa yang ia inginkan.
Setiap rencana bisa disampaikan dengan baik karena berasal langsung dari sudut pandang orang yang merencanakan. Tapi berbeda dengan Classroom of the Elites, Bakatotes menempatkan cerita dari sudut pandang Yoshi Akihisa, siswa paling minus di sekolahnya. Ia juga sama ditempatkan pas sebagai syarat untuk memenuhi genre komedi. Dengan melihat dari sudut pandang orang yang otaknya minus, kita bisa merasakan tontonan yang santai dan mengocok perut. Penonton akan memahami permasalahan yang pelik tapi ditanggapi dengan santai dan gak serius. Nah, dari kedua ini lagi-lagi Assassination Classroom memberikan sebuah protagonis yang berada di tengah-tengah itu. Nagisa mungkin gak sepintar Ayano Koji, tapi ia bisa memformulasikan suatu rencana. Ia juga gak seminus Akihisa otaknya. Karenanya setiap masalah yang datang dapat dipahami sesuai dengan situasi yang seharusnya. Sebuah karakter di mana ia nggak punya pikiran yang terlalu rumit, tapi bisa untuk memahami apa yang sedang terjadi. Apalagi dia punya simpati yang pas untuk masuk di cerita yang ada di sana. Sifat dasar dari karakter lain juga ditempatkan untuk mendukung genre yang ada. Di tiap judul kalian akan melihat satu sifat dasar yang dipunya banyak karakter. Sebagai contoh, para karakter di Classroom of the Elites rata-rata memiliki sifat dan jiwa yang kompetitif. Mereka juga serius dalam menggapai tujuan mereka. Berbanding terbalik dengan itu, Bakatotes menghadirkan sifat dasar yang konyol bagi tiap-tiap karakternya. Gak peduli apakah karakternya ambisius atau tidak, pasti ada satu sifat konyol yang melekat sebagai trait bagi karakter itu. Sebuah trait yang digunakan untuk mendukung unsur komedi yang ada. Assassination Classroom juga melakukan hal yang sama. Sifat dasar yang dimiliki para karakternya adalah sifat kekanak-kanakan dan peduli satu sama lain. Gak peduli bagaimana penampilannya, setidaknya mereka memiliki salah satu dari sifat dasar ini. Semua sifat itu hadir sebagai hal dasar yang ada pada genre komedi dan aksi di demografi shonen. Ditambah lagi, latar, tone, dan mood yang dipakai ketiganya juga berbeda berdasar pada genre yang mereka tuju. Kita bisa melihat bagaimana latar yang lembut menghiasi suasana dalam Assassination Classroom. Kita juga bisa merasakan banyaknya latar sore dan suasana yang gloomy menyeliputi cerita dari Classroom of the Elites. Tergantung dari situasinya, kalian bisa merasakan perasaan yang berbeda untuk anime ini. Saat konflik terjadi, kita bisa lihat kontras antara terang dan gelap selalu hadir di sana. Saat ada standoff, maka yang dipakai adalah latar sore yang menegangkan. Atau saat penyelamatan Kei misalnya, latarnya sedikit gelap menyerupai arena tinju. Sebuah set untuk mendukung percepatan aksi yang sedang terjadi. Dalam Bakatotes sendiri, kebanyakan latar yang dipakai adalah latar-latar berwarna yang jenaka. Sebuah latar yang mendukung unsur komedi di dalamnya. Bahkan jika ada latar sore, ia akan terasa berbeda dari Classroom of the Elites yang terasa gloomy dan serius. Semua unsur ini dipakai untuk memaksimalkan genre yang mereka inginkan. Satu ide dapat berkembang menjadi berbagai macam gaya cerita sesuai dengan imajinasi pengarangnya. Genre dapat mempengaruhi bagaimana ceritanya akan berjalan. Dengan mengetahui genre apa yang akan dituju, pengarang dapat memaksimalkan setiap unsur yang ada dalam ceritanya. Pembaca juga dapat memprediksi apa yang mungkin mereka dapatkan dengan membaca karya di genre tertentu. Sebuah istilah untuk mengelompokkan sebuah karya ke dalam kelompok-kelompoknya sendiri. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.